Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani ya. Hari ini pagi-pagi sekali kita kembali ke sawah. Kita kontrol, kita lihat perkembangan padi yang kita tanam saat ini. Dan sahabat tani mungkin bisa melihat perbedaan-perbedaan karena selalu kita sepil, kita update perkembangan padi yang kita tanam ya. Jadi kalau bisa sahabat tani, kalau bisa setiap hari petani itu harus rajin kontrol ya, kontrol di sawah apa yang terjadi di tanaman padi kita, sehingga sebelum terserang penyakit atau terkena penyakit kita sudah protek, kita antisipasi. Nah, kembali untuk padi yang kita tanam musim ini ada GT, ada Cibatu, ada Kolosebo, Primagol, Zania, Denok 66 dan lain-lain. Kita akan lihat perkembangannya. Dan seperti yang sahabat tani sudah melihat video saya sebelumnya, di tanaman padi terutama AGT, kemudian sisirnya Primagol, Cibatu, sengaja selalu kita perlakukan khusus terutama AGT, karena padi ini banyak dibully sahabat tani ya, karena banyak masalah sehingga banyak petani yang gagal. Nah, kegagalan itu ya mungkin banyak faktor yang menyebabkan. Nah, mudah-mudahan kalau kita sukses dengan pelakuan yang saya lakukan musim ini bisa menjadi contoh sahabat tani ya. Keberhasilan ini bisa dok tular, kemudian mungkin bisa ditiru. Kembali ya sahabat tani ya, setelah kemarin kita melakukan pemupukan daun dan pemupukan pertama, ada di video saya, kita lihat perkembangannya. Nah, di hari ini tepat berusia 15 hari setelah tanam ya. Kembali yang belum menonton video saya sebelumnya, di usia 13 hari atau 14 hari kemarin ya, saya lupa, 12 hari ya kalau nggak salah ya, kita sudah melakukan penyepraian dengan pupuk daun. Kita gunakan Ultradap dari Pak Tani. Ini kebalik karena kameranya kamera depan. Kemudian saya tambahkan juga dengan Gandasil daun ya. Kemudian saya gunakan juga Forsil sebagai perangsang anakan ya. Ini bahan aktifnya Selika. Kemudian saya gunakan juga Honeymoon. Ini sudah hilang bungkusnya, saya nggak promosikan ya, artinya ini bukan promosi endorse dari perusahaan, tapi ya inilah saya gunakan ya musim ini ya. Boleh menggunakan produk-produk lain sahabat tani ya, karena fungsi dari pupuk daun dan ini adalah saya ingin fokus sementara ini ke memperbanyak anakan dan pengendalian ulat ya, ulat penggulung ataupun sundep ya. Nah, untuk sundep sahabat tani ya, sundep ulat penggulung, hari ini kita akan spray dengan Incipio sahabat tani ya. Jadi kita gunakan Incipio. Ini produk dari Segenta ya sahabat tani ya. Kalau nggak salah ya, Segenta nih, Segenta kalau salah. Jadi Incipio ini memang sudah terbukti ya sahabat tani ya, terbukti bagus ya untuk mengendalikan ulat penggulung, kemudian sundep, kemudian juga bisa digunakan untuk ulat penggerek ya. Ini memang kita sudah gunakan 2-3 musim untuk kali ini. Nah, ini masih efektif. Jika ini tidak efektif, tadi ada yang komen di komentar di YouTube saya, kalau digunakan selama jangka waktu 1 tahun, ini dampaknya memang penyakit mungkin bisa kebal sahabat tani ya, dengan menggunakan dosis-dosis yang tinggi ya. Nah, ini memang ya salah satu dampaknya ya, karena ini masa kerjanya atau efektifnya ini 21 hari yang bersama dengan Pexalon sahabat tani ya. Jadi kalau bisa memang gunakan yang insektisida yang di bawah, tapi saya tidak mau ngambil risiko karena padi kita itu AGT itu termasuk salah satu padi yang rawan. Jadi langsung saya gunakan insektisida dengan dosis yang kuat ya. Kemudian di usia 15 hari ya, yang wajib ya, kena nggak kena, terserang atau nggak serang, kita harus protek. Jadi kita harus spray dengan fungisida, bisa antrakol,
bisa fungisida yang lain, tapi untuk AGT saya sarankan langsung dipraktek selain dengan antrakol dengan Nordok sahabat tani ya, dengan Nordok ini. Nordok ini bakterisida sahabat tani ya. Jadi tanaman AGT ini biasanya di usia 15 sampai nanti 30 hari akan kelihatan daun kuning kalau tempat saya. Ya kalau tempat saya, mudah-mudahan tempat lain, tempat sahabat tani tidak ada. Dan daun kuning itu salah satu faktornya adalah dia terkena hawar daun bakteri. Dan hawar daun bakteri itu harus dikendalikan dengan bakterisida. Bahan aktifnya salah satunya Nordok ataupun Koproxat ya, ataupun Koproxat. Nah, ini salah satu yang bisa menangkal ya, menangkal dari serangan hawar daun bakteri. Jadi untuk AGT boleh nggak untuk padi yang lain? Boleh ya, nggak salah ya sahabat tani ya. Jadi ini hanya saran saya, boleh menggunakan bahan aktif bakterisida yang lain atau dengan diprotek dengan fungisida yang berbahan azol nggak apa-apa. Tapi yang jelas terserang tidak terserang itu wajib di spray atau diprotek dengan fungisida untuk AGT 303 ya. Kemudian selain itu sahabat tani ya, di usia 15 hari ini salah satu kendalanya adalah sahabat tani nanti akan terlihat padinya itu untuk AGT sahabat tani, untuk AGT itu daunnya ini akan kelihatan hijau. Jadi kalau saran saya ini sahabat tani, mudah-mudahan untuk yang lain juga nanti bisa memberikan komentar. Di pemupukan yang kedua nanti di usia kurang lebih 27 sampai 28 hari itu sama sekali jangan menggunakan urea ya, diganti dengan pupuk yang bisa menambah kesuburan seperti fosfat, kemudian seperti Ponska boleh tidak? Ya boleh, tapi jangan terlalu banyak ya, ditambahkan dengan KCL. Jadi kalau saya di pupuk kedua tidak menggunakan urea sama sekali, hanya untuk pemupukan yang pertama tadi ya. Kemudian pupuk ketiga juga saya tidak gunakan urea ya sahabat tani, cukup KCL dan fosfat saja atau SP36 yang terkandung dalam pupuk biasanya Vertipos. Kalau di tempat sahabat tani nggak ada TSP atau SP36, gunakanlah produk-produk seperti Vertipos, Canipos atau produk-produk yang lain ya, yang di sana mengandung unsur fosfatnya. Oke ya sahabat tani, jadi wajib ya untuk Nordok atau bakterisida yang lain digunakan dalam aplikasi ya penyemprotan usia 15 hari setelah tanam. Kemudian untuk ultradap atau pupuk daun ini tolong untuk AGT itu jangan melebihi atau jangan digunakan menjelang fase generatif atau usia kisaran 45, di stop di usia 30 hari sahabat tani ya. Karena dampaknya ini daunnya nanti tambah hijau, ini berdampak nanti rawannya terserang blas daun atau kresek. Sehingga saran saya untuk ultradap, kemudian untuk pupuk-pupuk daun gandasil daun atau gandasil D dan yang lain sebagainya, gunakan di usia 11 hari setelah pemupukan pertama sampai usia 30 atau 35 lah, 35 hari setelah tanam. Selanjutnya boleh dipupuk dengan pupuk buah ya. Kalau di gandasil itu ada gandasil B atau dengan MKP. Tapi juga saran saya hindari penggunaan pupuk yang mengandung unsur JPT ya, karena pengalaman saya itu kalau banyak JPT juga akan berdampak terhadap serangan jamur oncom atau ustilago serta kresek. Apalagi kalau sudah tanda-tanda kresek, jangan sekali-sekali menggunakan unsur yang mengandung JPT ataupun di dalamnya ada unsur N, hindari itu. Oke sahabat tani, nah kita coba akan lihat sekarang perkembangan padi AGT 303, kemudian padi
Cibatu, Zizania, dan padi Primagul. Nah, beginilah sahabat tani ya perkembangan padi yang kita tanam musim ini. Yang pertama Cibatu 06 sahabat tani ya, kita tanam pada tanggal 4 Mei. Hari ini berarti tepat kisaran 20 hari setelah tanam. Ya, jadi perkembangannya alhamdulillah musim ini walaupun musim gaduh ini cukup bagus ya sahabat tani ya. Menurut saya sahabat tani ya, nah, seperti ini untuk Cibatu 06. Nah, ini kita selalu ambil di titik yang sama ya sahabat tani ya. Dari mulai tanam kemudian kita nanti panen juga akan kita sepil hasilnya. Kemudian di sebelahnya ini padi AGT 303, patokannya sumur sahabat tani ya. Jadi sumur 3 petak ini ya kurang lebih kisaran 2000 meter persegi kita tanami AGT 303. Nah, seperti ini sahabat tani ya, setelah kita lakukan puan pertama, kemudian kita sudah spray dengan zat perangsang tumbuh atau pupuk daun, kelihatan ya daunnya melur-melur hijau, menyenangkan sahabat tani ya. Nah, ditambah dengan air yang sudah gelap seperti ini berarti pupuknya sudah jadi, ada lumut-lumutnya. Ini tanda-tanda perkembangannya ini menurut saya sudah lumayan cukup bagus sahabat tani ya. Jadi ada efek dari pupuk daun terus serta perangsang, baik perangsang akar atau perangsang tumbuh. Ini memang menurut saya dibandingkan dengan padi yang tidak dispray, contoh tangga di bawah ini memang luar biasa perkembangannya. Daunnya kelihatan hijau melur-melur. Nah, apa yang saya katakan sahabat tani ya, kita akan coba lihat untuk AGT. Ini belum kita semprot dengan fungisida Nordok rencananya hari ini. Nah, ini seperti ini sahabat tani ya, mungkin di tempat sahabat tani ada yang sama ya. Tapi ini pasti di tempat saya ya, pasti ada. Nah, daunnya kuning seperti ini sahabat tani ya. Nah, ini sudah ada tanda-tanda terserang hawan daun bakteri. Makanya saya katakan wajib, kena nggak kena, untuk AGT ini harus dispray dengan fungisida bakterisida ya sahabat tani ya. Nah, seperti ini ya perkembangan untuk AGT usia saat ini 15 hari setelah tanam, sudah ada tanda daun kuning ya. Ini kita antisipasi dengan bakterisida. Lanjut kita lihat untuk Zizania. Nah, yang petak ini Zizania sahabat tani ya. Jadi Zizania seperti ini perkembangannya. Kalau dibandingkan dengan AGT memang karena ini pakai Jarwo 21 ya kelihatan rapat AGT ya. Nah, karena ini memang kita coba di lahan ini untuk Jarwo 21, ada di tempat lain yang kita tanam normal sahabat tani ya. Kita hanya ingin melihat perkembangan, kemudian apakah panjang malingnya akan jadi panjang semua, kemudian juga mungkin dilihat dari ketahanan penyakit untuk Zizania dibuat 21 ini apakah lebih tahan ya. Nah, kelihatan juga sudah melur-melur daunnya seperti ini. Ini untuk Zizania sahabat tani, kita keringkan, memang ada rumput yang kita nanti akan basmi. Ini rumput yang agak susah dikendalikan, rumput sunduk ulet sahabat tani ya. Kita nanti coba semprot dengan Basagran ya. Ini untuk Zizania. Kita lanjut ke Primagul. Yang ini Primagul sahabat tani ya, sahabat tani yang kemarin mendapatkan padi Primagul, Pak Jain yang di Cilacap ya, kemudian yang Bojonegoro, Purworejo, Yogyakarta yang sudah banyak memesan kemarin untuk padi Primagul. Kita buatkan video untuk di lahan ini, kita coba tanam dengan pola Jarwo 21. Ini ada di yang 4 karena kemarin petani yang nggak paham, karena nggak semua petani sahabat tani sudah kita suruh 21, ternyata masih ada yang 41, tapi nggak apa-apa, ini bisa untuk pembanding nanti sahabat tani ya. Nah, ini sahabat tani ya padi yang terbaru, padi yang memang saya temukan sejarahnya bisa dilihat dari YouTube yang saya sudah upload sebelumnya. Memang padi Primagul ini jenisnya padi aromatik,
Makanya saya katakan padi wangi sahabat tani dengan potensi hasil yang sangat luar biasa. Cuman terkendala dengan bulir yang agak opal, agak bulat, sehingga memang ini masuk ke termasuk premium sahabat tani karena harum, nasinya tidak ngapur ataupun tidak seperti mentik yang seperti ketan ya. Jadi ini berasnya biasa. Memang kalau padi ini dibuat 21 di Jawa ya, di Cilacap, ini informasinya kemarin bisa mencapai 65-67 batang per rumpun ya. Terima kasih yang telah memberikan informasi dan saya cobakan. Saya pemilik padi ini, penemu padi ini malah belum pernah menanam 21, baru musim ini. Tetapi kalau kita lihat luar biasa perkembangannya sahabat tani ya. Untuk padi Primagol dibandingkan dengan AGT kemudian Zizania, perkembangan padi ini dengan pelakuan yang sama ini sangat luar biasa. Perkembangannya sangat cepat, sudah rimbun di umur usia 15 hari setelah tanam seperti ini ya. Ini belum dipupuk yang kedua, ini sudah seperti ini. Mudah-mudahan padi ini menjadi salah satu varietas yang mungkin bisa ya ditanam petani yang ingin menanam padi kelas aromatik atau agak sedikit wangi harum standar, tidak batak ya. Di Jawa sangat menyukai, terutama di daerah Purworejo, Cilacap, Yogyakarta. Padi ini disukai oleh masyarakat. Kalau di Sumatera memang padi ini ya mungkin kurang begitu menyukai dengan padi aromatik ya sahabat tani ya. Jadi seperti ini untuk perkembangan padi Primagol usia 15 hari. Kalau ada tanya dari Cibatu kemudian AGT, Zizania, mana yang lebih bagus perkembangannya? Pengamatan saya Primagol, pengamatan saya ya, walaupun semuanya itu bagus, tapi ini yang lebih bagus perkembangannya ya. Sampai di sini mudah-mudahan yang tanya kembali, yang bertanya bibitnya padinya habis semua ya, habis semua. Kita tunggu panen untuk musim ini ya. Silahkan kalau mau berminat nanti hubungi saya di WA. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.